Halo, bertemu dengan saya lagi, Zulfikar Alimuddin. Di part 2 ini, di bagian ini saya akan membahas lanjutan dari pembahasan saya di part yang sebelumnya, yang berasal dari pertanyaan-pertanyaan yang kalian ajukan di Instagram saya @zulfikar.alimuddin. Di bagian kedua ini, pembahasannya bisa lebih luas, lebih tajam, dan semoga bisa lebih memuaskan memuaskan untuk pertanyaan atau kegalauan yang kalian ajukan. Begitu ya, selamat menyaksikan part ini. Apa nih lagi ya, sebentar saya buka ya. Dari, aduh ini keren nih, ini semua sih keren, tapi ini ada satu nih lumayan panjang nih. @josephan_dite_t. Hal apa lagi yang bisa dikerjakan seorang karyawan biasa yang waktunya habis di depan komputer dan di kantor, tapi ingin seperti Bapak @zulfikar.alimuddin yang bisa melakukan sesuatu untuk generasi dan negara ini? Karena bangsa hebat dan bangsa mulia bisa dimulai dari kita, bukan hanya menunggu para pemerintah dengan segala kebijakannya. Ini bener loh, di Indonesia begini, gila ya. Saya kenal nih Josephan Dite ya, sekian tahun yang lalu di Semarang nih. Dulu masih mahasiswa, sekarang sudah di karyawan. Meskipun karyawan biasa, saya yakin Anda tuh nggak biasa. Kalau Anda biasa, Dite, nggak mungkin kamu nulis begini. Berarti dalam benak pikiran kamu tuh sudah muncul keinginan untuk berbuat. Itu harganya mahal loh. Nggak semua orang loh lagi kerja, mikir gimana nih sambil gue kerja depan komputer, gue itu bisa berbuat sesuatu buat bangsa dan negara. Memang saya nih si Zulfikar bisa keliling-keliling, kamu merasa nggak bisa keliling-keliling. Tapi apakah dengan tidak bisa keliling-keliling kamu nggak bisa berbuat untuk bangsa dan negara? Ada 3 caranya. Pertama, kerjaan diberesin betul-betul. Jangan sampai tuh ya kita mikirin yang macem-macem, tapi kerjaan tanggung jawab asli kita tuh terbengkalai. Karena kalau kita kerja dengan benar aja dengan apa yang kita kerjakan, maka organisasi, company tempat kita bekerja itu pasti bertumbuh. Jadi kita ini ibaratnya nih satu jari nih, kita bisa ngerjain apa sih dengan satu jari gitu. Tapi satu jari kita ini kalau kita masukkan dalam satu genggaman gitu ya, ini ke tempat company kita, maka genggaman ini bisa lebih kuat memukul. Coba satu jari mukul gimana? Nggak akan jadi apa-apa kan? Satu ini kalau masuk satu genggaman. Karena yang satu ini kerjanya benar, yang genggamannya lebih kuat. Nah, genggaman ini dengan genggaman-genggaman lain membentuk negara. Jadi pastikan kita kerja yang benar. Yang kedua, kalau kita kerja dengan benar, pasti kita membangun nilai diri kita. Nggak jauh-jauh lagi, pasti nilai diri. Jadi kerjaan kita itu bukan sekedar tempat kita cari uang, tapi tempat kita membangun nilai diri kita. Berikutnya, kalau mau ekstra lebih bagus lagi, tambahkan ilmu selagi kita bekerja. Gimana caranya? Banyak. Salah satunya misalkan Anda buat jurnal nih, buat catatan. Hal-hal apa yang Anda kerjakan, yang Anda pikirkan, kemudian Anda butuh pengetahuan lebih. Jadi Anda nggak mengandalkan dari kerjaan hari-hari saja, tapi Anda dapat referensi tambahan. Kemudian tulis apa yang bisa dibuat lebih bagus. Dari situ Anda bisa berbagi ilmu. Karena kan Anda itu sekarang menambahkan pengetahuan-pengetahuan baru atas pengalaman kerja Anda. Dari situ Anda kemudian bagikan. Anda bisa buat YouTube channel kayak saya begini, bisa pasang di Instagram Anda, di sosial media Anda, dan Anda bagikan. Mungkin nggak langsung ada yang dengerin gitu, tapi segala sesuatu pasti butuh proses kan, you juga sudah tahu. Nah, dengan cara itu, maka tidak hanya Anda membangun diri dengan pekerjaan, tapi pekerjaan dan ilmu yang Anda tambahkan itu jadi sesuatu. Bahkan yang lebih hebat lagi, Anda kemudian waktu membaca kejadian hal-hal di luar sana, Anda mikir apa yang bisa Anda bagikan secara khusus dari apa yang Anda kerjakan ini kepada orang-orang yang membutuhkan ilmu atau pengalaman yang Anda punya gitu. Saya ini udah keliling ke banyak tempat ya, mungkin kamu juga yang lain-lain ya, di penjuru negeri ini banyak banget saudara-saudara kita itu yang pengetahuannya terbatas banget dan aksesnya juga terbatas gitu. Mungkin kita yang di kantor punya fasilitas, bisa buka buku, bisa googlean, bisa lihat semua resources sumber yang kita bisa mau lihat. Tapi kita pernah lihat nggak? Nah, banyak saudara-saudara kita nggak punya. Nah, kalau kita kemudian lakukan karena kita punya, maka kita bisa membagikan itu pada mereka. Dan tunggu tanggal mainnya.
Kalau kita memang punya keyakinan yang kuat dan punya keinginan kuat mau berbuat sesuatu buat bangsa negara, pasti ada jalannya. Tapi jalan itu harus kita buka dari sekarang. Gimana caranya? Mulai membuat aktivitas pelan-pelan gitu ya. Di salah satu bagian buku saya nih, saya pernah nulis ada yang saya bilang namanya make your dots. Buatlah tindakan-tindakan kecil. Karena tindakan-tindakan kecil itu yang kita lakukan setiap hari akan jadi jejak kita. Itu akan jadi trademarknya kita. Dan tadi yang saya kaitkan di bagian saya cerita sebelumnya, otak kita ini terbiasa bekerja menurut kebiasaan. Kalau kita terbiasa berpikir gitu, dia menjadi jejak dalam benak pikiran kita juga. Itu yang akan membentuk fondasi hidup kita ke depan. Kalau kita nggak membiasakan dengan kebiasaan-kebiasaan seperti tadi, maka kita tidak punya jejak-jejak dalam pikiran kita. Kita kosong, kita lakukan hidup kita seperti biasa saja hari demi hari tanpa ada perubahan nantinya. Karena bagaimanapun bisa ada perubahan, orang yang dilakukan tiap hari sama. Ya, nah dari beberapa hal yang saya sampaikan tadi, maka Anda menambahkan menu-menu baru dalam kegiatan pekerjaan kamu. Gitu ya Dite, sampai ketemu lagi kapan-kapan. Nah, ini ada satu yang lucu ya, pertanyaannya lucu dan terdengar ringan. Tergantung nih, ringan bisa kita buat ringan, tapi ringan juga sebetulnya bisa kita pakai untuk memprovokasi cara kita berpikir. Nih, dari ini dia bilang begini, bentar-bentar tadi mana sih? Aduh, bentar ya, bentar. Ini dia, dari @Denny_Altin_Tamin. Gini nih dia bilang, yang jelas mau makan di mana nanti siang Pak? Kan kayaknya ringan banget nih pertanyaan gitu ya. Mau makan siang di mana nanti? Yang saya mau tanya, kenapa kamu mikir begitu? Waktu mikir makan siang, yang dipikirin apa waktu nanya di mana makan siang? Apakah mikir jarak tempat dari kantor atau tempat kamu berada? Atau mikirin berapa anggaran yang kamu belanjakan? Tempatnya seperti apa yang kamu inginkan, dengan siapa kamu mau pergi, apa yang mau kamu dapatkan dari makan siang kamu. Itu udah berapa poin yang harus dipikirin. Gak kebayang ya, nggak tahu juga ya. Maksudnya bisa jadi Denny udah kebayang, tapi dari beberapa poin itu saja, dari apa yang kita pikirkan tentang hal sederhana, sebetulnya di dalam alam bawah sadar kita itu banyak sekali hal-hal yang membentuk itu semua. Munculnya sih kedengarannya gampang, makan siang di mana ya? Gitu. Itu nggak sembarangan. Nah, yang kita gali dari pertanyaan diri kita itu tadi yang kedengarannya gampang itu justru bisa menunjukkan, bisa menggambarkan kemana kita berubah. Contoh, kalau kemarin-kemarin waktu mau makan siang sekedar makan siang saja, sekarang saya udah mulai berpikir, saya dapat apa dari makan siang saya? Dapat teman baru, dapat network baru, dapat kesehatan baru. Apa maksudnya? Mungkin kemarin-kemarin nih makan siang nggak pakai mikir, apa-apa main dimakan aja gitu. Nah sekarang kita udah mulai mikir, mulai hari ini gue mau lebih hati-hati gitu. Karena uang yang kita pakai untuk bayar itu udah hasil kerja yang nggak gampang juga kan. Jangan sampai uang keluar, waktu terbuang, munyah nih udah capek nih, badan jadi nggak sehat. Tuh. Kedua, makannya di mana ya gitu. Sekarang pernah nggak mikir, kita pengen nggak sih makan tuh ke tempat orang-orang yang bisa ngasih kita inspirasi? Nggak usah kebayang seminar-seminar hebat gitu. Makan di pinggir jalan tuh kadang-kadang bisa ngasih kita inspirasi. Saya pernah sekali waktu ya, karena buru-buru gitu, terus saya berhenti pullover gitu ya, sama supir berhenti di pinggir jalan, terus saya minta beliin bubur pagi-pagi nih mau ngisi seminar. Beli bubur di gerobak gitu, terus saya makan. Pas waktu saya makan begitu, ada orang lain juga gitu ya, maksudnya yang lagi jalan kaki berhenti makan bubur yang sama. Iya, saya nggak bilang soal saya dengan dia berbeda, tapi pada detik itu saya berpikir begini, ternyata hidup itu juga bisa begitu sederhana ya gitu, bahwa dengan semua kesibukan saya pada satu titik di masa tertentu, apa yang saya makan ya apa yang orang lain makan juga, dan orang bisa bahagia dengan apa yang dia makan, saya bahagia dengan apa yang saya makan, dan makan kita sama gitu. Di situ saya bisa lebih banyak bukan sekedar sok bersyukur gitu ya, tapi kata bersyukur itu maksudnya saya bisa menenangkan diri saya gitu. Karena orang kayak saya ini kan cenderung
honestly itu ya, pengen banyak maunya, pengen banyak ingin saya capai dalam hidup saya, sehingga saya butuh cara-cara juga untuk menenangkan gitu, menenangkan frekuensi pikiran saya yang banyak bergelombang ini. Kejadian seperti itu membuat saya berpikir, Zul, boleh nih turunin sedikit nih ritmenya nih gitu, bahwa dalam keadaan tertentu bisa loh hidup dengan lebih rileks gitu. Terus bisa juga berpikir begitu. Tapi ada saatnya ketika saya pas mau makan, saya mikirin anggaran, beneran gitu ya. Jadi misalkan satu hari saya mau ngeluarin uang 50.000 atau 100.000 untuk makan siang, atau 300.000 sekalipun, tapi jarang, saya nggak mau makan begitu ya, buang-buang uang sih kalau menurut saya gitu. Saya lebih cenderung kalau makan siang secara umum itu antara 35 sampai 70.000, bahkan kadang-kadang saya lebih dari 70.000 saya udah ngerasa kemahalan. Nah, kalau saya punya uang 50.000, saya memikirkan begini, ini kalau gue makan 50.000, yang makan gue sendiri nih gitu. Jadi sekarang saya mikir, ini kalau bisa nggak makan 50.000, dapat sehatnya sama, kenyangnya lebih kurang sama, nggak apa-apa kalau perlu agak lapar sedikit. Kenapa? Supaya bakar lemak gitu. Kan kita tuh kalau biasanya makannya kelebihan atau pas-pas terus, maka standar lemak tubuh kita nggak pernah berubah. Tapi kalau kita makannya lebih sedikit dan energi kita perlu lebih banyak, otomatis pelan-pelan tubuh kita bakar lemak tubuh. Nah, untuk itu saya kurangin sedikit tuh porsinya gitu, atau variasinya saya kurangin. Nah, kelebihan uangnya saya bisa pakai untuk yang lain gitu. Mau nabung boleh, atau sekedar ngasih tips buat yang ngasih kita makanan. Jadi waktu kita makan kita seneng, orang yang nganterin makanan kita juga ikut seneng. Nah, hal-hal begitu kalau buat saya pribadi nih ya, bukan sok mau ngajarin, itu membuat saya juga merasa lebih berdampak pada setiap waktu dengan hal-hal sederhana, dan nggak harus dirancang banget gitu loh kalau mau buat orang lain senang. Nah, efeknya buat saya hari itu saya juga merasa lebih senang. Dengan uang yang kita keluarkan sedikit, badan lebih sehat karena lemak tubuh terbakar, ternyata orang di dekat kita juga ada satu yang lebih senang. Nah, itu penting kalau buat saya, nggak tahu nih buat kamu. Semoga buat kamu juga bisa ada manfaatnya ya. Oke. Berikutnya nih, kita mau bahas dari ini alumni salah satu alumni di sekolah yang saya pimpin nih, dari @bagas_id. Mana tadi ya? Ntar ya, sabar ya. Mana tadi nih? Bagas. Oh, salah. Bagas.d, bukan ide. Ini pertanyaan yang dia ajukan itu sama dengan apa yang kami tulis di dinding sekolah kami. What is your role to this world? Gila. Apa perananmu pada dunia gitu. Ini kan anak ini masih super unyu-unyu. Bagas, halo Bagas. Semoga kamu tambah oke ya, beberapa bulan setelah keluar dari sekolah. Lagi jadi mahasiswa nih sekarang Bagas ya. Pertanyaan reflektif semacam ini tentang apa peran kita di dunia ini kan pertanyaan mungkin bagi semua orang udah terdengar lumrah gitu ya. Apa sih peran lo di dunia gitu. Namun bagi saya, kenapa itu saya tuliskan juga di salah satu dinding sekolah, adalah untuk menyatakan kita setiap waktu, karena peran itu bisa luas, bisa sempit, bisa diantaranya gitu. Nah, kalau kita lihat peran yang seperti begini, lihat nih. Ini kan dari besar gitu ya. Gitu. Bukan soal besar dan sempitnya tadi saya bilang tadi, tapi tentang berapa yang mengalir. Nah, sama peran kita juga. Kadang-kadang kan kita berpikir, apa ya peran kita di dunia ini? Kita mungkin hal-hal yang besar. Tapi kalau kita lihat begini, biarpun kecil tetap mengalir. Nah, karena sebenarnya di tiap diri kita ini, kita itu kan hanya bisa berperan kalau kita punya kemampuan. Jadi peran kita yang terbesar hari ini yang pasti kita bisa lakukan adalah mengasah kemampuan, menambah skill, menambah pengetahuan. Karena dari situlah kita punya modal gitu. Kalau uang, kekayaan kan menyusul nanti gitu. Tapi kemampuan kita bisa kembangkan lebih cepat. Jadi kalau kita mau punya peranan yang lebih pada dunia, maka yang pertama kita lakukan adalah mempertajam kemampuan, meningkatkan kemampuan, menambah pengetahuan, menambah skill. Rentetannya panjang sih, saya bahas di segmen sebelumnya. Dari situ kita bisa nambah income, dari income bisa nambah kekayaan, dari kekayaan bisa nambah passive income, bisa investasi, itu ke arah sana.
Dari sini mau ditarik ke sebelah sini, pindah ke aktivitas sosial, bisa. Dari sini mau dari uang yang bisa yang kita punya, mau invest, mau bangun startup atau menjadi angel investor, bisa. Jadi berangkatlah dari hal yang paling bisa kita lakukan hari ini dan dilakukan secara terus-menerus tanpa henti, maka akan terbangunlah peran-peran kita, mulai peran yang kecil sampai peran yang besar yang kita akan lebih suka. Begitu ya, Bagas? Halo, nih ada pertanyaan lainnya nih dari @Dion Hernando. Pertanyaannya keren banget, ini kali anak kedokteran nih. Munculnya penyakit-penyakit baru dan resistennya berbagai penyakit di masa depan. Memang tuh ya, kalau ngomong penyakit kayak nggak ada habis-habisnya, dan dengan perkembangan zaman seolah-olah, bukan seolah-olah, memang banyak penyakit-penyakit baru. Sekarang kita nggak mau bahas lah dari sisi kedokterannya gitu ya, atau mengapa penyakit-penyakit itu bertambah banyak, tentu terlalu luas kita mau bahas gitu ya. Karena forum ini nih, teman-teman lebih pada bagaimana setiap diri kita itu memperkokoh diri kita gitu. Jadi isu yang diangkat oleh Dion Hernando tentang banyaknya penyakit-penyakit baru, yang kalau buat saya nih yang hari-hari yang penting banget adalah bagaimana kita memperkokoh kekuatan diri kita, resistensi terhadap penyakit. Jadi bukan soal kayak kita mau perang gitu. Tentu kita penting tahu gitu ya siapa musuh-musuh kita, dan justru dengan kita tahu musuh-musuh kita itu, kita harus ngapain? Melengkapi persenjataan, ya enggak? Nah sekarang apa sih persenjataan kita supaya kita bisa lebih tahan atas penyakit? Dan saya ngomong ini nggak bisa takabur ya, bukan berarti saya tuh nggak pernah sakit atau nggak mungkin sakit atau saya sangat resisten, nggak juga begitu gitu. Tapi apa yang saya lakukan hari-hari lah seperti begini nih. Rubah kebiasaan makan gitu. Kan tubuh kita ini kan sebuah sistem, layaknya sebuah sistem kayak saluran air misalkan. Kalau nggak dibersihkan dari waktu ke waktu, lama-lama tuh keraknya banyak di dalam. Bukan soal cuma nanti dia bisa mampet mungkin butuh lama, tapi karena banyak kerak, otomatis air yang ngalir itu akan banyak kotoran di dalamnya, nggak bersih lagi. Nah sekarang bagaimana supaya tubuh kita dari waktu ke waktu kita bisa cleanse out, kita bersihkan gitu. Kalau saya yang bisa saya lakukan, dari hari-hari tertentu saya hanya makan buah di pagi hari, dan kalau saya yang mahal-mahal, kan kita mau nabung ya kan, kalau makan yang mahal-mahal semua nanti habis duitnya. Jadi saya biasa makan pisang. Bangun pagi kalau saya minum kopi hitam, polos, nggak pakai gula, nggak pakai apa-apa. Setelah itu makan pisang atau makan pepaya, atau kalau kalian nggak kuat minum kopinya ya makan pisangnya. Dan jangan makan apa-apa lagi, paling nggak selama 2-3 jam ke depan. Jadi biarkan tubuh kita mengolah buah-buah itu dan membersihkan dan menggunakan energi dengan bagus, nutritionnya. Pada waktu bersamaan kita kemudian meng-cleanse out, membersihkan diri kita dari banyak kotoran-kotoran. Kemudian minum air putih. Air putihnya sesekali belilah yang pH yang 8 gitu. Karena tubuh kita ini perutnya cenderung asam. Kita perlu menetralkannya dengan sesuatu yang basah sehingga lebih netral. Itu penting agar lambung kita lebih kuat, lebih bersih. Kemudian makanan, ya boleh sesekali makan fast food gitu, tapi jangan jadikan menu harian dong gitu. Itu udah kita keluar uang, lidah kita kebal atas rasa, tubuh kita kemasukan zat-zat pengawet, itu juga nggak bagus. Nah kemudian olahraga gitu. Olahraga tuh super penting, nggak usah yang berat-berat, nggak usah harus nge-gym yang heboh-heboh banget. Kalau nggak ada, kan nanti butuh waktu, butuh uang tambahan. Kalau saya jalan, lari gitu ya. Kalau pengen angkat beban, kalau pas nggak ada apa-apa, gerak tubuh di lantai, ambil aja benda-benda tertentu gitu. Karena yang saya rasakan kalau kita gerakin otot tubuh kita bagian atas, nggak cuma lari aja, kita juga terasa lebih bugar. Nah ini nanti pengaruh loh ya, rasain sendiri kalau kita lebih teratur melakukannya. Hal-hal yang disebut di segmen-segmen sebelumnya tentang kita bisa lebih konsentrasi, bisa lebih melakukan tindakan-tindakan produktif saat bekerja, bisa baca lebih banyak, bisa bergaul lebih baik kalau kita juga jaga kesehatan dengan olahraga yang lebih baik. Apalagi ya, tambahkan pengetahuan gitu. Apa maksudnya? Kita juga harus lebih ngerti zat makanan apa yang lebih berbahaya sama tubuh kita gitu. Kita harus paham
setiap tubuh manusia beda-beda, alerginya apa. Saya pernah ya, waktu saya, ini kalau saya nyebut Australia bukan saya mau pamer soal saya sekolah di Australia, bukan. Tapi saya benar-benar waktu itu selama 3 tahun di sana, kena penyakit di kaki itu gampang alergi. Bertahun-tahun tuh saya nggak ngerti, ke dokter kasih salep segala macam nggak sembuh-sembuh. Ternyata sekali waktu pas saya udah sampai menikah di Banjarmasin ketemu satu dokter kulit. Ternyata itu bukan soal obatnya tapi makanannya. Saya dilarang dari salah satu makanan yang paling saya suka selain ikan-ikan laut, yaitu kacang. Ternyata dalam waktu tertentu kacang buat saya itu bisa buat saya alergi dengan apa yang nggak saya bayangkan gitu. Coba tuh, udah sekian waktu terkena penyakit kulit, gatal, nggak enak, keluar uang segala macam kita keluarin, nggak sembuh-sembuh. Jadi kita butuh banget tahu gitu tentang diri kita dan apa yang tidak bisa kita makan, tidak bisa kita minum gitu ya. Juga banyak ada, kalau saya nggak pernah ngalamin, tapi saya pernah temen saya itu bolak-balik batuk, sesak nafas gitu. Ternyata dia nggak tahan sama debu. Tahu nggak, pas kita masuk ke kamarnya, ke kamar kosnya, debu semua. Gitu. Hari-hari minum obat, tapi bukannya nggak sembuh-sembuh, uang habis, kondisi tubuh memburuk, nilai nggak bagus, kerjaan juga agak berantakan, aktivitas nggak bagus. Jadi kita perlu banget aware tentang apa yang pantas, apa yang baik buat tubuh kita atau tidak baik buat tubuh kita. Kita kan nggak bisa kontrol dong penyakit apa yang berkembang di muka bumi ini, iya nggak Dion? Terserah mau penyakit apa aja, tapi yang kita bisa kontrol adalah diri kita, lingkungan kita, tempat kita hidup, tempat kita bekerja. Kalau itu tidak bisa kita lakukan, maka bukannya takabur ya, tapi mudah-mudahan kita bisa lebih kuat, sehingga kita tidak mudah vulnerable atau rentan pada penyakit-penyakit yang muncul di sekitar kita. Gitu ya Dion? Kalau kurang puas boleh tulis juga di komen di @zulfikar.alimudin atau di channel YouTube ini ya. Halo, ini kita coba bahas yang satu lagi nih dari @Dwi Aryati. Pertanyaannya, mikirin terapi siang ini, mau belajar apa ya bersama anak spesial saya Bima. Semoga nanti Bima mandiri dan pintar seperti kakak Rehan, amin ya robbal alamin, gitu tulisannya. Nah, kenapa Dwi Aryati sebut seperti kakak Rehan? Karena Rehan tuh anak saya gitu, anak saya yang umur 19-20 tahun. Sorry, cut, ibu marah, saya lupa umur Rehan tahun 2000, betul ya, 19 tahun ya, mau 20 ya. Iya. Udah gak apa-apa ya. Ini pertanyaan dari Dwi Aryati. Pertanyaannya begini nih, mikirin terapi siang ini mau belajar apa ya bersama anak spesial saya Bima. Semoga nanti Bima bisa mandiri dan pintar seperti kakak Rehan. Nah, buat teman-teman yang lihat ini, kenapa Dwi Aryati nyebut seperti kakak Rehan? Karena Rehan itu anak saya umurnya 19 tahun dan penyandang autisma. Tapi udah banyak perkembangan ya, karena rajin belajar, dulunya di terapi gitu. Nah, sekarang buat Aryati, kadang-kadang kita juga, saya tahu bagaimana rasanya kita punya anak penyandang autisma dan ini hari ini mau belajar apa gitu. Saya sih, apa yang biasa saya lakukan kalau pas, kan kita juga nggak mau tiap hari terapi, mau belajar, kalau pas lagi duduk gitu, terus melakukan sesuatu bersama gitu, misalkan mindahin meja, misalkan menyampul buku gitu. Jadi dari situ kemudian kan akan kelihatan apakah anak kita bisa atau tidak bisa gitu. Nah, dari situlah kita bisa buat aktivitas bersama. Jadi nggak mesti kayak niat banget harus belajar, harus terapi gitu. Karena terapi kan ada istilah sebetulnya ya. Intinya adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama, yang kita bisa lebih membimbing anak kita untuk melakukannya. Dan yang lebih penting lagi bukan soal kegiatannya sebetulnya, tapi cara membimbingnya. Nah, buat kamu-kamu yang pengen lebih tahu lagi, bisa juga lihat di YCHI Autism Center. Itu salah satu lembaga yang kami bangun sama-sama untuk anak-anak penyandang autisma agar bisa lebih terkelola dengan lebih baik. Ini penting banget ya, kasih tahu teman-teman yang lain. Saya garis bawahi @YCHI Autism Center, karena di situ kamu bisa belajar lebih banyak tentang cara penanganan.
Karena banyak sekali anak-anak penyandang autisme akhirnya tambah lama tambah berat kondisinya karena sejak awal kurang tepat cara penanganannya. Saya memang bukan ahli banget ya, tapi karena saya punya anak yang sama dan berproses dari yang begitu berat sampai kondisi sekarang, ini saya jadi ngerti banget gimana rasanya beban ya. Bagaimana tuh beban, kita nggak usah munafik, pasti beban. Tinggal kita lebih meringankan gitu ya, tidak merasa kayak beban jadi berat banget, nggak harus begitu juga. Tapi kita harus akui itu beban. Dan kalau itu jadi beban, kita harus kurangin pelan-pelan, dikit-dikit kita bawa beban yang berat gitu. Nah, ngurangin pelan-pelan itu gimana? Ya, dengan melakukan terapi-terapi yang tidak quote-unquote sengaja. Apa tidak sengaja? Aktivitas bersama. Saya pernah tuh sekali waktu ngajak Rehan naik MRT gitu. Naik MRT, terus saya tanya, Re, kita naik apa ini? Gitu. Pas di luar stasiun, saya ambil kertas, saya minta Rehan, Re, tuliskan itu gedung apa, kita ada di mana ini, gitu. Nah, model-model begini tentu nggak akan terjadi dengan gampang dan cepat, gitu ya. Tapi kalau kita lakukan bertahap dengan segala macam bentuk, atau pas ke restoran, pas lagi jalan, gitu. Saya pernah ajarin Rehan antri, ya, antri di pas mau beli tiket bioskop, bukan beli tiketnya, beli snacknya, gitu. Saya kasih dia duit, saya bilang, Re, kamu mau beli apa? Mau beli popcorn papa? Dia bilang gitu. Nah, ini uangnya, bukan beli popcorn dia waktu itu, lupa saya, beli fish and chips kalau saya nggak salah. Tuh. Terus saya bilang, ini uangnya, terus saya ajarin dia kalau tanya harganya berapa, nanti kalau orang yang bilang sekian, kasih uangnya. Namun ternyata pada hari itu kejadiannya nggak berbeda, dan nggak saya pikir juga gitu. Tapi saya lihat dari jauh, saya pantau dari jauh, ternyata malah uangnya kurang. Nah, saya lihat dari jauh waktu orang itu bilang uangnya kurang, Rehan bingung. Anak saya bingung untuk merespon situasi itu. Karena di belakang anak saya ada antrian yang panjang, saya harus step in, saya masuk untuk bantu. Kalau nggak ada antrian, saya biarin aja. Saya mau tahu bagaimana proses interaksi Rehan dengan Mas atau Mbak yang waktu itu sedang bekerja. Jadi, itu cara saya melakukan aktivitas-aktivitas yang mungkin bisa sebagai pengganti terapi. Gitu ya, semangat ya Mbak Dwi Aryati ya. Insya Allah pasti ada jalan kok ya, asal kita mau terus berusaha. Semangat. Nah, yang berikut ini pertanyaan datang dari @daengchandra _ tapi nggak ada ujungnya nih. @daengchandra _ ya. Gini, bagian mana yang kurang dalam penjualan saya, Pak? Nah, loh. Gini ya, Chandra. Bagian mana yang kurang dalam penjualan? Bagian maksudnya apakah produknya atau semuanya udah bagus gitu ya, tapi nilai penjualannya ya yang belum memuaskan buat kamu. Tapi pasti berkorelasi dong, gitu. Kalau ada yang salah dengan produk kita, pricing kita, cara promosi kita gitu, mesti akan terkait dengan berapa banyak barang kita yang terjual. Jadi kalau mau tanya gitu, apa yang salah dengan penjualan saya, kembali ke tadi, ke beberapa hal yang saya sebutkan tadi gitu. Kalau pengalaman saya nih ya, terus kan saya juga pengusaha dengan segala macam bidangnya lah, yang begini begitu, entah apa-apa saya usahakan gitu. Seringkali saya tuh merasa suka salah persepsi atas produk saya sendiri gitu. Kan sekarang dalam dunia digital itu ada yang namanya alpha testing, ada yang namanya beta testing. Itu kan sebenarnya istilah yang kedengarannya wow gitu ya, alpha testing, beta testing. Padahal kan kalau kita buat usaha, produk apapun yang kita mau buat, jasa apapun yang kita mau tawarkan, pasti butuh alpha testing dan beta testing gitu. Apa sih alpha testing? Cek fitur. Itu fitur-fiturnya ini udah bener apa belum? Tapi benernya bukan hanya menurut kita. Ini yang saya bilang kadang-kadang salah persepsi. Saya tahun lalu tuh buat ya online course gitu. Saya pikir udah bagus banget gitu. Mau gaya-gayaan lah buat online certification gitu. Ternyata pas tim saya periksa dan benchmarking ngawur gitu ya. Ternyata harus di-revamp, dibongkar ulang gitu. Ternyata apa yang kita pikir bagus itu tidak bagus menurut standar banyak orang lain gitu. Jadi itulah fungsinya alpha testing. Nah, kalau udah dilakukan dalam banyak fiturnya, kita tes, tentu kan kita nggak mau langsung menunggu mau sekomplit apa nih. Nah, kan ada istilah itu namanya minimum viable product gitu. Jadi apa sih yang paling make sense untuk kita bawa ke pasar setelah kita tes masing-masing fiturnya. Itu kita sebut dengan beta testing, kita cek ke customer.
harus cek lagi gitu. Sebagai sebuah paket komplit yang minimum ini sebagus apa diterima oleh pasar, dan kita harus lakukan kembali survei, dapat feedback gitu. Dalam konsep bisnis hari ini, planning itu nggak boleh panjang-panjang gitu, karena kita bisa kalah saing gitu. Maka yang disebut adalah experimentation gitu. Jadi habis alpha testing, bawa ke customer, beta testing, dapat feedback, it's part of experimentation. Kita dapat kemudian insight, masukan-masukan, dan kemudian kita bisa revise lagi gitu. Nah, kalau ini nggak kita lakukan atau belum kita lakukan dengan baik, bisa jadi penjualan kita jadi berkurang atau tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mengapa? Karena apa yang kita tawarkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh calon pembeli kita, oleh market. Maka kita nggak mungkin dapat uang yang kita harapkan. Begitu ya. Semangat Daeng Chandra. Nah, kita sudah di ujung bagian part kedua. Semoga di bagian ini saya sudah bisa lebih menuntaskan atau menjelaskan dengan lebih baik, memuaskan kalian atas komen-komen pertanyaan-pertanyaan kalian sebelumnya. Dan kalau masih belum puas, tentu oke saja ya. Boleh komen di YouTube ini, channel ini, atau komen atau DM saya di @zulfikar.alimuddin ya. Dan jangan lupa pastikan hadir di part-part berikutnya. Oke, sampai jumpa. Demikian videonya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Bunyikan juga loncengnya. Dan kalau kamu suka, pikir bermanfaat buat teman-temanmu yang lain, di-share ya. Dan kalau mau tahu update dari saya lebih banyak, follow IG saya, zulfikar.alimuddin. Salam transformasi.